Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra syawal syahra silatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, tabarrukan bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Wa tabarrukan biqaulil maghfuri lah maulana syekh, sejarah yang putih jangan hitamkan, jangan anakku dikambing hitamkan. Sejarah yang bersih jangan kotorkan, jangan anakku dibodoh-bodohkan. Tetapkan diri berbuat baik, jangan sekali berbuat jelek, agar semua wargamu baik, anak baik, menantu molek. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cintai, kita hormati dan kita doakan Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Putri Pendiri NWDI, NBDI dan Organisasi Nahdlatul Watan, penerima kuasa dari ayahandanya, pendiri Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, pendiri dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan di Anjani, Al-Mukarramah Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat untuk mendoakan dan membimbing kita menjadi penerus perjuangan guru besar kita yang setia dari dunia sampai syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati dan muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Asani LCMPDI. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam memimpin organisasi Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan Nahdlatul Watan jaya sepanjang masa sesuai dengan cita-cita pendirinya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Al-Mukarramun wa para masyayikh. Yang tiang hormati, kita hormati juga pimpinan pusat muslimat, wakil satu pimpinan muslimat sekaligus wakil ketua Yayasan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan di Anjani, Umi Bajang Ustazah Oriza Satifah. Mudah-mudahan beliau tetap setia, sehat, mendampingi pengurus besar Nahdlatul Watan untuk terus membawakan kita keberkahan dari guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Pimpus IPNW Raden Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin Athani Zainuddin Atsalis. Kita mohon berdiri karena di sini mungkin tumben beliau hadir. Ini anak-anakku semua, beliau ini pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Watan se-Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan beliau dimudahkan dalam menuntut ilmu
sehingga pada saatnya nanti akan menjadi Hamzan Wadi 3. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau yang gagah berdiri lama ributnya. Kalau yang tua berdiri jangan ada yang ribut. Kita lanjutkan. Yang kita hormati Ketua Wilayah, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin KH MM. Yang kita hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili dari Bapak Wakil Kepolisian, yang kita hormati tamu undangan, rekan-rekan pengurus organisasi Nahdlatul Ulama dari tingkat pengurus besar, wilayah, daerah, cabang, anak cabang sampai ranting yang hadir pada hari ini. Singkatnya hadirin hadirat, bapak pimpinan pondok pesantren, para asatiz, ustazat, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya aidin aidat rahimani wa iyyakumullah. Sudah banyak kita mendapatkan pengajian, baik dari pengurus daerah, kemudian dari Dewan Mustasyar, kemudian dari Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sudah 3 pengajian, 4 dengan pengurus atau sohibul bait. Kalau anak-anakku mencatat, tentu sudah cukup banyak ilmu yang kita dapatkan pada hari kita melaksanakan silaturahmi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hadirin rahimakumullah, kehadiran pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan silaturahmi pada hari ini sesungguhnya membawakan kita keberkahan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, karena kehadiran beliau menyambung hubungan baik guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh dengan pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah Kecamatan Sakra, baik timur, barat, utara, selatan. Juga beliau datang mencari murid-murid nenek beliau. Juga datang beliau untuk mencari murid dari murid nenek beliau. Semuanya beliau ingin bersama-sama, seperti yang disampaikan tadi oleh baik oleh pengurus daerah maupun Tuan Guru Zaini tadi, terkait dengan kebersamaan kita dengan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, agar sejarah sakra yang baik dari dulu tetap bersama dengan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Itu sebabnya guru besar kita mengatakan, sejarah yang putih jangan hitamkan. Sejarah yang baik, sejarah kita dengan guru besar kita, sejarah kita dengan Ummuna 21 tahun menjadi PB, sejarah kita dengan pengganti Bapak Maulana Syekh yang sekarang menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama periode kedua, agar tetap baik, tetap bersih, tetap putih, agar kita bersama di dunia, bersama di akhirat, bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya Maulana Syekh mengatakan, sejarah yang putih jangan hitamkan. Hubungan yang baik, hubungan kita baik dengan guru besar kita, hubungan baik kita dengan orang yang dicintai oleh guru besar kita, agar tetap terjalin, tidak menjadi hitam. Rugi kita kalau tadi sudah disampaikan hadis-hadisnya oleh Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram, guru kita semua, orang tua kita, Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasri. Bagaimana hubungan kita dengan guru kita? Kita tidak bisa hanya baik dengan guru kita pendiri Nahdlatul Ulama,
Tetapi hubungan kita harus baik juga dengan orang yang dicintai oleh guru besar kita. Kita juga harus baik hubungan kita dengan pengganti guru besar kita yang sangat dicintai, sehingga nama guru besar kita dipindahkan pada cucunya yang beliau cintai. Mencintai Allah saja kita tidak cukup disuruh mentaati Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengajarkan Nabi kita, wahai Muhammad, beritahu umatmu kalau dia cinta kepada Allah, taatlah kepadaku, taatlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita giliran, anak-anakku ngomong, saya diam. Saya menjadi pendengar setia. Kalau anak-anakku ngomong, saya diam. Kita giliran, nanti saya ngomong, anak-anakku diam. Masih ada? Siapa di depan-depan kita ini? Di depan kita Presiden Nahdlatul Wathon, Gubernur Nahdlatul Wathon, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wakil Polres juga ada di depan kita. Hargai tamu yang di depan, ya. Nah, ini yang kita diajarkan oleh guru besar kita, agar hubungan yang baik tetap terjalin baik. Sejarah yang putih kita jaga keputihannya. Maka pengurus besar Nahdlatul Wathon mengadakan kegiatan silaturahmi pengurus besar, baik di Lombok Timur, Lombok Tengah, bahkan sampai luar daerah. Beberapa hari ke depan beliau akan keluar daerah, silaturahmi juga. Maulana Syekh dulu mengatakan, antara murid dengan guru mestinya murid mencari guru, bukan guru mencari murid. Tetapi kenapa Al-Maghfurlah Maulana Syekh dulu membuat jadwal dari ujung timur sampai ujung barat? Beliau mengatakan untuk mempercepat meratanya keberkahan. Kalau kita murid akan datang ke rumah pengurus besar Nahdlatul Wathon, berbulan-bulan kegiatan beliau akan tertunda untuk menerima kita semua. Karena itu beliau membuat jadwal agar menyambung hubungan baik Maulana Syekh dengan muridnya, hubungan Maulana Syekh dengan murid dari muridnya. Maka beliau datang di masing-masing kecamatan untuk kita bisa bertemu dengan orang yang dicintai oleh Bapak Maulana Syekh. Tatkala kita menghargai, mencintai orang yang dicintai oleh Bapak Maulana Syekh, maka sama artinya dengan kita cinta kepada guru besar kita. Bagaimanapun kita cinta kata kita kepada guru besar kita, tetapi ternyata orang yang dicintai oleh guru besar kita cuek, bahkan kita fitnah, bahkan kita gosip macam-macam, itu tidak benar cara kita cinta kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Karena itu sejarah yang putih jangan hitamkan, sejarah yang bersih jangan kotorkan. Bagaimana Maulana Syekh telah meninggalkan sejarah. Nahdlatul Wathon sinarnya sudah tersebar sampai 38 provinsi. Mari kita jaga, jangan kita kotorkan. Nama baik Nahdlatul Wathon jangan kita kotorkan. Nama baik pendiri Nahdlatul Wathon jangan kita kotorkan. Dan jangan anakku dibodoh-bodohkan. Mari dengar kata guru kita, dengar kata pimpinan kita, agar kita tidak dibodoh-bodohkan oleh orang pintar. Karena sekarang banyak orang yang hebat merasa diri pintar tapi tidak berakhlak. Dia tidak kenal kecintaan gurunya. Dia tidak kenal orang yang sangat disayangi oleh gurunya. Maka Maulana Syekh menyuruh kita, tetapkan dirimu berbuat baik, jangan sekali berbuat jelek, agar semua wargamu baik, anak baik, menantu molek. Kalau kita berbuat jelek, bukan diri kita saja yang akan menerima
resikonya tatkala kita berbuat jelek, kita ejek orang yang dicintai oleh Bapak Maulana Syekh, kita remehkan, maka nanti bukan kita yang meremehkan saja yang akan menerima, kita tidak menerima, anak cucu kita yang tidak pernah berbuat, dia yang akan menjadi tumbal. Itu sebabnya luar biasa Maulana Syekh menyayangi kita, sehingga kita disuruh tetapkan dirimu berbuat baik, jangan sekali berbuat jelek, agar semua wargamu baik, anak baik, menantu molek. Berarti kalau kita berbuat jelek, hati-hati, anak kita, cucu kita, menantu kita yang tidak pernah berbuat apa-apa, dia yang akan menerima tumbal dari perbuatan kita itu sendiri. Nah, oleh karena itu sebulan yang lalu kita telah dilatih, didiklat oleh Ramadan 1 bulan 30 hari. Apa yang dihasilkan untuk kita jaga selama 11 bulan ke depan? Minimal ada 3 pesan Ramadan yang harus kita jaga selama 11 bulan. Yang pertama, pesan moral. Yang kedua, pesan sosial. Yang ketiga, pesan jihad. Mana pesan moral? Ramadan melatih kita lewat puasa, lewat siam, lewat qiyam, lewat tahsinul kalam. Kita diajarkan oleh Ramadan agar sejarah tetap putih, agar kita tetap menjadi orang yang bersih. Kita diajarkan untuk tazkiyatun nafs. Kita diajarkan untuk bagaimana menjaga diri kita agar kita tetap bersih. Bersih dari noda, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Maka hari ini kita silaturahmi untuk membebaskan diri kita dengan pimpinan kita, membebaskan diri kita dengan guru kita, membebaskan diri kita dengan pengurus-pengurus organisasi yang berada di Nahdlatul Watan. Itu pesan yang pertama, pesan moral. Allah melatih moral kita bisa menjadi orang yang peduli terhadap orang lain. Moral kita menjadi akhlak bagus. Tatkala mendapatkan nikmat kita bisa bersyukur, tatkala kita mendapat kesulitan kita bersabar. Ramadan telah melatih kita menjadi orang yang peduli terhadap orang lain, sabar dalam menghadapi segala yang tidak kita senangi, dan bersyukur terhadap apa yang kita senangi dan merupakan nikmat dari Allah. Nah, itu pertama, pesan moral. Yang kedua, ada pesan sosial. Ramadan melatih kita untuk peduli terhadap teman kita. Teman kita yang kurang nasib bagus dalam rezeki, kita berzakat, kita bersedekah, kita berimpak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kita membantu saudara-saudara kita baik dikala kita sedang susah maupun sedang senang. Nahdlatul Watan mengajarkan kita selalu untuk ta'awun, untuk peduli sosial. Di bulan Ramadan menyambut hari jadi Nahdlatul Watan, pengurus besar Nahdlatul Watan mengajak seluruh warga Nahdlatul Watan untuk memberikan bantuan berbuka puasa sebagai bentuk kita dilatih untuk pesan sosial. Dalam ibadah, pengurus besar Nahdlatul Watan mengajak kita sekarang ini, beliau sudah membukakan kita untuk membantu warga Nahdlatul Watan. Beliau mulai tahun ini akan memberangkatkan haji umroh melalui Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2. Bagi warga Nahdlatul Watan yang ingin untuk melaksanakan umroh melalui organisasi, maka di Majelis Hamzan Wadi 2 sudah disiapkan ada paket yakin, paket ikhlas, paket istiqomah. Mungkin bagi kita yang masih sederhana, mungkin kita mengambil paket yakin dulu supaya kita yakin terhadap organisasi kita. Karena kita banyak masih ragu-ragu karena belum mulai beroperasi. Karena itu bagi yang akan ikut ngiring pengurus besar Nahdlatul Watan, para masyaikh untuk umroh tahun ini, insyaallah setelah haji akan dimulaikan dengan biaya
35.500.000 untuk paket yakin. Nah, ini supaya semua pesan-pesan Ramadan, pesan sosial, karena Nahdlatul Wathon bergerak di trilogi pergerakan pendidikan, sosial, dan dakwah. Yang ketiga, pesan Ramadan adalah pesan jihad, pesan perjuangan, di mana Ramadan melatih diri kita melawan diri kita sendiri, melawan segala sifat yang tidak bagus pada diri kita. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa musuh abadi kita ada 4. Pertama ada namanya nafsu rububiyah. Yang kedua ada namanya nafsu bahimiyah. Yang ketiga ada namanya nafsu sabu'iyah. Kemudian yang keempat ya nafsu yang paling baik, nafsul mutmainnah. Nafsu rububiyah, nafsu yang sering menjadikan diri kita menyaingi Allah Subhanahu wa taala, sering menjadikan kita merasa diri paling hebat, merasa diri lebih hebat dari orang lain, sehingga orang lain kita remeh-remehkan, kita hina, padahal masing-masing kita berbeda kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nafsu bahimiyah, nafsu binatang, di mana nafsu binatang niki menjadikan diri kita menjadi orang yang pemalas, enggak ada menang te makan, minum, tidur, bangun, berak, kencing. Kalau itu yang jadi kegiatan kita, maka kita termasuk kalah dengan nafsu kita yang dikatakan nafsu bahimiyah. Yang ketiga ada namanya nafsu sabu'iyah, nafsu yang menjadikan diri kita merasa mau menang sendiri, segala-galanya milik kita, orang lain tidak boleh, menang sendiri. Itu namanya sabu'iyah. Seperti binatang predator yang ada di hutan sana, yang mau menjadi raja, singa ingin menjadi raja. Tatkala kita ingin menang sendiri, itu diadakan mau sendiri, itu mau sendiri, maka itu namanya nafsu sabu'iyah. Yang keempat musuh abadi kita nafsu syaitaniyah, di mana nafsu setan itu selalu ingin menggelincirkan orang lain, tidak nyaman melihat orang baik, tidak nyaman melihat orang jadi panutan, tidak nyaman kalau melihat murid-murid Al-Maghfurlah Maulana Syekh diikuti oleh murid-murid guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, ini 4 nafsu yang kita berjuang di dalam bulan suci Ramadan, dilatih untuk melawan musuh abadi kita yang kita kenal dengan pesan jihad. Sedangkan yang kelima kata Imam Ghazali nafsul mutmainnah. Inilah yang kita kejar, inilah yang kita berusaha menjadi orang yang tenang dalam menghadapi segala kegiatan kita. Kita mendapat ujian, kita bersabar, kita mendapat nikmat, kita bersyukur. Nah, inilah tenang dalam menjalankan perintah, tenang dalam menjauhi larangan. Nah, 5 hal ini, 3 hal inilah yang akan kita pertahankan selama 11 bulan ke depan sampai Sya'ban yang akan datang. Pesan moral, pesan sosial, dan pesan jihad, di mana Nahdlatul Wathon selalu mengajak kita berjihad, selalu mengajak kita untuk berjuang. Nah, itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita dengarkan, perhatikan di saat pengurus besar Nahdlatul Wathon menyampaikan irsyadat dan taujihatnya. Kita mohon anak-anakku semua jangan ada yang saling lempar, jangan ada yang berbicara, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Semoga seluruh amal kita di Ramadan diterima, seluruh kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipelihara untuk masa-masa yang akan datang. Atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.